من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوتي الكرام rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Ta'ala kita mendapatkan nikmat yang agung dari Allah Ta'ala, yaitu nikmat bisa duduk di majelis ilmu yang diantara manfaatnya selain mendapatkan ilmu, ya, manfaat lainnya mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu kita mendapatkan kemudahan menuju surga Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimahumullah, sebagaimana yang sudah disebarkan kepada jamaah semuanya bahwa materi kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang amalan-amalan penggugur dosa. Jadi kita akan coba memahami perkara-perkara yang dengannya bisa menghapus dosa-dosa kita, sebab-sebab yang dengannya Allah menurunkan ampunannya kepada kita. Tapi sebelum kita sebutkan amalannya apa saja yang bisa menggugurkan dosa kita bahas dulu apa sebab kita perlu pelajari materi ini. Ya, apa alasan kita perlu memahami materi ini? Kalau sudah paham, nanti mudah-mudahan selanjutnya kita akan mencari sendiri amalan-amalan lainnya. Karena yang dibahas pada pagi hari ini tidak semuanya, ya, sebagiannya saja. Tapi dengan mengetahui pentingnya memahami materi ini, kita akan termotivasi untuk mencari amalan-amalan lainnya yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Di antara alasan kita perlu mempelajari materi ini, yang pertama karena kita sadar bahwasanya kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan sifat sering berbuat salah dan dosa. Jadi kita perlu mempelajari materi amalan yang bisa menggugurkan dosa kita karena kita sadar bahwasanya kita adalah manusia yang di antara sifatnya senantiasa suka khilaf, ya, berbuat kekeliruan, kesalahan dan lain sebagainya. Dan ini sudah merupakan sunnatullah, ya. Makanya kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam
Berarti siapa? Ya kita. Jadi setiap manusia, setiap insan khata'un pasti punya potensi berbuat kesalahan. Gak bisa menghindar kita. Ya. Ada potensi, ada sifat, ada tabiat salah terus. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bersegera bertaubat. Ya. Jadi kita semuanya punya sifat sering berbuat salah. Bukan hanya kita, termasuk Nabi pun, Rasul pun. Para Nabi, para Rasul, karena mereka juga manusia, maka punya sifat yang sama. Terkadang salah, terkadang khilaf. Bedanya dengan kita, kalau Nabi dan Rasul ketika salah Allah tegur, langsung taubat, maka tak berlama-lama di atas dosa. Ya, itu diantara maksumnya Nabi dan Rasul. Mereka maksum, terjaga. Di antaranya terjaga dari kesalahan menyampaikan syariat, dan maksum lainnya terjaga dari berbuat dosa. Artinya apa? Ketika salah ditegur langsung taubat, maka nggak lama-lama di atas dosa, langsung Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, mana dalilnya? Kalau Nabi atau Rasul juga pernah berbuat kesalahan. Di antaranya adanya doa yang kita baca, dan itu doa dari Nabi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba jawab, doa siapa? Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri-diri kami. Kenapa? Beliau mengakui berbuat zalim karena telah berbuat kesalahan, yaitu memakan buah dari pohon yang Allah larang. Buah apa itu? Buah apa namanya? Buah khuldi, sok tahu. Gak ada namanya. Gak ada namanya. Penamaan khuldi itu dari iblis. Allah hanya melarang jangan dekati pohon ini. Tidak ada namanya. Tapi iblis untuk menggoda Nabi Adam supaya mau makan buah, ya, iblis menggoda istri Nabi Adam supaya mau makan buah, dikasih tahu ini adalah syajaratul khuldi, pohon yang kalau boleh dimakan jadi kekal. Jadi itu nama godaan. Jadi digoda supaya mau. Kayak zaman sekarang riba digoda supaya mau, jadi bunga namanya. Ya. Pacaran digoda supaya mau, apa namanya? Ta'aruf gitu. Wah, dirubah namanya gitu. Padahal pacaran berdua kan di bawah pohon apa misalnya. Gitu, itu biasa. Nah, jadi supaya Nabi Adam bersama istrinya mau makan buah tersebut dikasih nama khuldi. Jadi nggak ada namanya sebetulnya. Ya, berdoa Nabi Adam alaihissalam menyatakan kepada Allah apa namanya penyesalan dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Nabi Adam alaihissalam berbuat kesalahan tapi langsung bertobat, maka apa? Langsung Allah ampuni, tidak lama-lama di atas kesalahan. Contoh lain yang sering kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ucapan taubat. Ya, ungkapan bentuk penyesalan dan minta maaf kepada Allah atas kesalahan yang telah dilakukan. Jawab, ini doa Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, ya, meninggalkan kaumnya sebelum dapat izin dari Allah. Ya, karena diajak untuk bertobat, diajak untuk beriman, susah. Ya. Akhirnya diancam
setelah 3 hari akan terjadi sesuatu barangkali ya, tapi ternyata ya pada hari ketiga tidak ada gejala-gejala. Di zaman Nabi Yunus alaihissalam, kalau ada orang yang berbicara nggak terbukti, artinya berbohong, ya itu dihukum. Maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan dongkol, dalam keadaan hatinya itu ya dengan kaumnya. Karena pernah diancam atau jadi azab nanti, tapi nggak ada apa-apa gitu langsung. Padahal sebetulnya mau turun gitu. Ya, pergi, akhirnya Allah uji, ya beliau mengambil jalan laut, maka di tengah laut di situ, ya perahunya atau bahteranya berhenti. Yang lain biasa lalu lalang begitu jalan lancar, tapi yang ditumpangi oleh Nabi Yunus nggak mau jalan. Akhirnya sepertinya kayak ada beban berat nih, gitu dikeluarkan, tapi masih nggak jalan juga. Ya, akhirnya diundi kelebihan penumpang kayaknya, makanya keluar Nabi Yunus. Dikocok lagi Nabi Yunus lagi, itu Nabi Yunus lagi. Ya, akhirnya Nabi Yunus keluar dari perahu tersebut dan dimakan oleh ikan yang besar. Di dalam perut ikan berapa hari? Selama kurang lebih 40 hari. Ya, dalam keadaan gelap, sempit, gitu. Ya, tapi Bapak berusaha mencari lokasi atau ruang yang cukup untuk sujud di hadapan Allah. Di situ beliau menyatakan taubat, menyatakan penyesalan, minta maaf kepada Allah. Dan di bawah laut itu mendengarkan zikir-zikir. Jadi berzikir sebetulnya itu. Ada yang Allah kehendaki bisa mendengar, ada yang tidak. Batu-batuan berzikir sebetulnya, daun berzikir sebetulnya. Ya, ada yang Allah izinkan, ada yang mendengar, ada yang tidak. Rasulullah ketika berjalan ada yang salah ke batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salah kepada Nabi. Kalau kita makabur kali, lagi jalan Assalamualaikum. Langsung bisa bicara kalau berkehendak. Maka disebut Nabi Yunus mendengar ada zikir-zikir. Ya, ada yang bertasbih. Ya, maka Nabi Yunus juga bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Fanada fi dzulumat, maka di kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya malam, gelapnya lautan. Berdoa kepada Allah dan Allah ijabah doanya. Ini bagusnya gelap. Doa yang bagus di sepertiga malam terakhir, di saat gelapnya malam, orang seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, Allah kabulkan doanya, Allah terima tobatnya, Allah selamatkan, keluar lagi itu dari perut ikan. Ya. Dan juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak berbuat salah? Pernah khilaf. Ya, sampai ada ayat yang turun menegur Nabi. Ketika Nabi di hadapan para tokoh Quraisy sudah mendakwakan Islam, datang seorang sahabat yang juga ingin mendengar. Nabi berharap jangan salah, karena tokoh Quraisy ini orangnya agak tinggi levelnya. Kalau ada orang lain yang di bawah level mereka gengsi, nanti pada kabur. Akhirnya Nabi bermuka masar. Tanda gak setuju datangnya sahabat Nabi yang mulia ini. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Turun tuh surat menegur Nabi, jangan seperti itu. Surat apa? Abasa wa tawalla. Pernah salah Nabi kita juga khilaf. Ya, pernah juga datang ke salah satu istri Nabi, ya memang sudah gilirannya begitu. Tapi kalau setiap ke rumah istri Nabi yang ini selalu dikasih madu terus, dikasih madu, diistimewakan. Gitu ya. Siapa namanya? Zainab. Semoga Allah meridhoinya. Nah, ini membuat istri yang lain banyak yang cemburu. Nanti jangan-jangan Nabi lebih senangnya ke situ nanti, gitu. Oh, terjadilah kehebohan, gitu ya.
Nah, ya Nabi berpikir gimana caranya nih supaya semuanya kembali bersatu, ya tidak saling curiga, ya semuanya saling kasih sayang, semuanya ada gitu ya. Gimana? Akhirnya Nabi punya ucapan, semenjak hari ini aku tidak akan minum madu lagi dalam rangka menghibur istri yang lain, gitu ya, supaya nggak cemburu lagi. Aku tidak akan minum madu lagi. Turun tuh surat menegur Nabi, jangan seperti itu. Surat apa? At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradhat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan kepada engkau demi mendapatkan ridho istri-istrimu? Ditegur oleh Allah, jangan seperti itu. Madu ya halal, minum aja. Ya, jadi Nabi juga khilaf. Dan juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang Nabi terdahulu berbuat kesalahan. Ya, ketika pernah duduk di bawah pohon istirahat, tiba-tiba ada satu ekor semut yang menggigit Nabi tersebut. Nabi ini pas bangun karena sakit dan terus marah, dibakar semua semut yang ada di bawah pohon tersebut. Satu kampung dibakar. Akhirnya apa? Ditegur oleh Allah. Halanamlah. Kenapa nggak satu semut saja kata Allah yang dibunuh, yang mengganggu kamu? Kenapa semuanya? Engkau telah membinasakan satu umat yang bertasbih. Jadi semut itu bertasbih. Ya. Jadi kalau nggak mengganggu, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Terus gimana dong Ustaz? Kelihatannya nggak bagus tuh, ada dinding banyak semut. Ya udah dibersihkan gitu ya, dikeluarkan, baru dindingnya disemprot. Jangan semutnya masih ada disemprot, jangan. Ya, pakai sapu dulu gitu, dibersihkan, dikeluarkan, baru nanti dikasih apa. Jangan semutnya masih ada langsung disemprot. Ya, atau pakai kapur ajaib gitu. Semutnya masih ada, kasih lihat. Gak bisa keluar semutnya, senang gitu, gitu. Ya, itu ada umat yang bertasbih kepada Allah. Gak ada yang salah Nabi, ya ditegur oleh Allah. Kenapa? Manusia juga seperti kita punya sifat yang kadang khilaf. Dan terakhir satu lagi contoh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Nabi terdahulu itu ada yang punya umatnya kuat-kuat, yang kalau berperang selalu menang, gak pernah kalah. Akhirnya keluar dari ucapannya, ya setelah ini tidak ada lagi yang bisa mengalahkan umatku. Nah, berarti ucapan apa itu? Menunjukkan seperti ujub begitu. Ditegur oleh Allah, ya sebagai apa? Bentuk bahwasanya itu adalah ucapan yang tidak baik. Dan Allah kasih pilihan, pilih satu dari 3 perkara. Pilih mana? Kematian, atau yang kedua kelaparan, atau yang ketiga ketika perang kalah. Pilih mana? Kan bingung ya. Makanya Nabi ini mengajak umatnya bermusyawarah. Ini kira-kira gimana nih? Allah ngasih pilihan, pilih yang mana? Kata umatnya, kalau Nabi, ya kau sendiri saja yang memilih, kami mengikuti. Akhirnya dipikir-pikir bagaimana? Kalau perang kalah, oh jangan. Ya, ini adalah sebuah kerendahan. Gak boleh muslim kalah, gak boleh. Ya, kalau kelaparan jangan juga. Nah kalau lapar lemah, itu musuh datang kalah juga. Jangan sampai kalah. Akhirnya gak ada pilihan. Berarti apa? Al-maut, ya, kematian. Akhirnya Allah mengirim kematian, umat Nabi tersebut pada mati. Setelah dihitung, ternyata yang meninggal sebanyak 70.000 orang. Ya, buah dari ucapan tadi. Itu Nabi saja yang ujung Allah tegur, ada konsekuensi, apalagi kita. Maka hindari sifat ujub. Ya. Nah, jadi Nabi juga khilaf. Nah, jadi kita pelajari amalan penggugur dosa karena kita adalah manusia punya sifat yang sering khilaf, sering salah.
Maka harus berpikir, apa ini sebab-sebab amalan-amalan yang dengannya ya dosa jadi gugur. Harus segera difikirkan, karena kita dekat dengan dosa, ya selalu berhubungan dengan dosa. Ya. Lagi sekarang saja lagi bisa masuk dosa nih. Itu pemateri ini jelek banget ya, bisa langsung tuh. Sekarang aja tuh langsung bisa berbuat dosa. Yang di belakang rumah itu pemateri ganteng banget, jadi masih langsung tuh. Berbuat dosa terus kita. Itu alasan yang pertama. Kenapa perlu belajar materi ini? Yang kedua, alasannya ya karena dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan berdampak buruk bagi pelakunya. Jadi alasan pertama karena kita sering berbuat dosa. Alasan yang kedua kenapa harus belajar materi ini? Karena dosa kalau dibiarkan bahaya. Dosa kalau dibiarkan berbahaya. Kalau nggak bisa disegera kalau nggak segera dicari ampunan berbahaya. Ya, bisa menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik. Apa diantaranya bahaya dosa? Bisa menutup hati kita. Maka cahaya petunjuk, cahaya hidayah, cahaya nasihat, cahaya ya kebenaran gak bisa masuk dalam hati. Ada orang kasih nasihat gak mau menerima. Kenapa? Hatinya sudah ditutup oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim amdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir sama saja, dikasih nasihat, dikasih peringatan ataupun tidak, sama saja gak akan beriman. Apa sebabnya? Khatamallahu 'ala qulubihim, karena Allah sudah mengunci mati hati mereka. Ini gara-gara dosa. Ya, ini sebabnya adalah dosa. Dari dosa yang menumpuk membuat hati jadi hitam, tertutup. Akhirnya hidayah gak jadi masuk. Nah, ini bahaya dosa. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Orang munafik dalam hatinya ada penyakit. Ada penyakit apa itu? Keraguan-raguan, penyakit kekufuran, penyakit ya kemunafikan. Padahal apa? Terkadang duduk di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan Nabi, padahal tapi gak masuk ke dalam hati mereka, tetap berpenyakit hatinya. Dan Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Dan itu buah dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa tidak mau bertauhid, dosa berbuat kesyirikan, dosa masih terus berhubungan bersahabat dan orang kafir. Ini bahaya, di antara bahaya dosa. Bahkan ya tidak sedikit dari manusia yang langsung di dunia Allah tampakkan ya akibat buruk dari dosa-dosanya. Sampai puncaknya di antara mereka ada yang Allah rubah wajah mereka, fisik mereka yang awalnya manusia jadi binatang. Jadi binatang karena dosa, karena pelanggaran, tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Seperti yang menimpa orang Yahudi. Di antara mereka ada yang Allah rubah menjadi kera dan babi. Ya, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina. Karena apa? Ya, berani melanggar aturan Allah Ta'ala yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terjadi pada masa dulu manusia berubah jadi binatang, zaman sekarang pun bisa. Dan itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Karena dosa. Fi hadhihi ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan terjadi bencana, akan terjadi hukuman dari Allah. Ada yang dibenamkan ke dalam bumi, ada yang dirubah menjadi binatang, ada yang dilempar oleh benda dari langit.
Sahabat bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, idza dhaharatul qainat wal ma'azif wa syudibatil khumur. Kalau banyak bermunculan para penyanyi perempuan, banyak alat musik ditabuh, dan banyak khamr yang diminum. Kapan itu? Sekarang sudah terlihat orang. Ya Pak ya. Banyak perempuan, biduan, ya perempuan banyak tuh penyanyi. Alat musik segala macam banyak sekali. Ya. Bahkan kita pun mohon maaf kalau ada acara apa misalnya, nggak pernah lupa tuh ya. Ya. Mengundang tuh. Ada alat musiknya. Yang bernyanyi perempuan lagi. Tinggal satu lagi itu. Apa? Khamr. Yang belum mungkin. Tapi ada, kata Nabi, di satu tempat lengkap semuanya. Ada acara tersebut, ada penyanyi perempuannya, ada khamr yang diminum, ada alat musik ditabuh. Di pagi harinya Allah rubah menjadi apa? Menjadi babi. Ya. Makanya ini di antara dalil yang oleh para ulama dipegang sebagai dalil apa? Haramnya alat-alat musik. Ini di antara dalilnya. Ya. Ini di antara dalilnya sebetulnya. Tuh, jadi ini bahaya dosa. Adanya bencana, ya, adanya hukuman dan azab di antaranya karena dosa. Faqullan akhudna bidzanbi, semuanya kata Allah kami hukum karena dosanya. Karena dosa. Ya, ada yang diazab dengan cara karena ada suara yang menggelegar dari langit. Ada yang dihukum karena apa? Ya, dibenam ke dalam bumi. Ada yang dihukum karena apa? Ditenggelamkan ya dalam air. Macam-macam. Fakulan akhadna bidzanbi, semuanya itu kami hukum karena dosa. Dan yang paling kita takutkan adalah akibat buruk dosa nanti di akhirat. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami giring para pendosa menuju neraka jahanam dalam keadaan haus. Itu bahaya dari dosa yang tidak Allah maafkan. Para pelaku dosa, para pendurhaka, para penjahat, ya, digiring oleh Allah ila jahannama wirda, menuju neraka jahanam dalam keadaan haus. Karena sebetulnya apa? Ya, sebelum digiring itu ada fase menuju telaga sebetulnya. Masing-masing nabi Allah berikan hadiah telaga. Nabi Nuh punya telaganya, maka umat Nabi Nuh akan mencicipi telaga milik Nabi Nuh alaihissalam. Para nabi dikasih telaga, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berharap telagaku yang paling banyak dikunjungi. Maksudnya apa? Paling banyak umatnya para nabi. Ya. Tapi banyak yang ditolak. Banyak yang tidak dikasih kesempatan mencicipi telaga, ya, utusan Allah. Apa sebabnya? Karena ketika di dunia dia tidak mau mengikuti aturan utusan Allah tersebut. Maka Nabi menunggu kita sebetulnya pada hari kiamat dekat telaga, menunggu umatnya. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, gimana engkau bisa mengerti ciri-ciri ini umat engkau dan bukan? Karena Nabi akan mengusir umat yang lain yang bukan umat Nabi. Karena umat yang lain ada nabinya, ada telaganya sendiri. Jadi kalau bukan umat Nabi diusir, cari yang lain. Karena jangan sampai menghalangi umat Rasulullah yang datang nanti. Maka para sahabat ketakutan, jangan-jangan diusir juga gitu. Karena Nabi yang mengetahui apa namanya ciri-cirinya. Kata Nabi gampang, kalian punya ciri. Ya, kalian ada sinar. Ada cahaya yang keluar dari diri kalian min athar wudu, dari bekas air wudu. Itu cirinya tuh. Karena kalau wudunya nggak benar, nggak jadi cahaya, diusir nanti tuh. Ya, harus jadi cahaya wudu itu, harus jadi cahaya. Ya, nah ada yang mendekat nggak bisa tuh mencicipi telaga. Hai mendekat, hama, hai mendekat, nggak mau. Ya, ternyata apa?
Nabi cari tahu sebabnya kenapa. Ada yang menjawab, engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat setelah engkau tidak ada. Jadi ternyata apa? Yang sebabnya membuat sesuatu yang baru dalam agama. Ada alasan yang lain mengatakan engkau tidak tahu setelah engkau meninggal mereka murtad, merubah keyakinan. Jadi dosanya dosa kekufuran, kufur besar. Sukhon, sudah menjauh, diusir oleh Nabi. Nah, jadi nanti ada para pendosa digiring menuju neraka jahanam dalam keadaan haus karena belum minum sebelumnya. Gak minum. Padahal kalau dikasih kesempatan sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Jelas, ya. Jadi kita perlu mempelajari materi ini. Alasan yang kedua, karena dosa kalau dibiarkan berbahaya, membuat nanti kita akan celaka di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, alasan yang ketiga, kenapa perlu mempelajari materi ini, amalan pengampun dosa? Karena zat yang kita sembah punya sifat maha pengampun, maha penyayang. Jadi ada manfaatnya. Kenapa? Karena amalan ini yang kalau kita amalkan dengan benar, Allah maha pengampun. Maka dosa-dosa yang tadi berbahaya Allah ampuni dan tidak jadi datang kepada kita keburukannya. Karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Al-Baqarah 143. Allah itu penyayang, pengasih kepada semua manusia. Maka kita bersyukur mendapatkan nikmat iman, mengenal sekaligus menjadi hamba zat yang bersifat agung seperti ini. Jadi hamba Allah yang ada sifatnya mengampuni dan menyayangi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, dosanya terlalu besar, sangat banyak, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu pesan Allah itu. Kenapa jangan berputus asa? Karena Allah mengampuni dosa semuanya. Allah ampuni semuanya. Karena Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi materi ini kita pelajari alasannya karena kita adalah manusia yang selalu berdekatan dengan dosa. Yang kedua, dosa itu berbahaya kalau dibiarkan. Dan yang ketiga, kita menyembah Allah dan yang sifatnya maha mengampuni. Maka mempelajari ini ada manfaatnya. Jangan kayaknya percuma nih saya mengikuti amalan ini nih. Jangan seperti itu. Karena kita sudah mengetahui zat yang kita sembah adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini diantara alasan kita perlu pelajari materi ini. Dan yang akan kita sebutkan 3 poin saja. 3 poin saja. Ini globalnya, karena kalau kita rinci masing-masing dari poin banyak sekali. Yang pertama, di antara sebab atau di antara amalan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu dengan memiliki akidah yang benar. Dengan kata lain, istiqomah di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan. Amalan yang pertama, kiat yang pertama agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yang pertama yaitu memiliki akidah yang benar. Istiqomah di atas tauhid dan senantiasa menjauhi kesyirikan. Ini amalan yang pertama. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf
Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir yang berbuat kekufuran, yang berbuat kesyirikan, yang berbuat dosa besar yang sangat besar, yang zalimnya sangat besar. Iya tahu, kalau mereka berhenti, kalau mereka tinggalkan kekufuran tersebut, mereka berganti menjadi mukmin, hijrah menuju tauhid, yughfar lahum ma qad salaf, maka dosa-dosa mereka terdahulu diampuni semuanya. Ini dalil bahwasanya tauhid, iman yang benar, menjauhi kesyirikan dan kekufuran itu diantara wasilah diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Maka orang kafir yang awalnya penganut agama A, B, C, D gitu ya, dan seterusnya yang bukan Islam, kalau dia masuk Islam bagaimana? Ya cukup maqablahu, terhapus semuanya. Kenapa? Karena kekufuran yang dilakukan dia tinggalkan, dia hijrah menjadi muslim, menjadi mukmin, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi iman yang benar, akidah yang lurus itu diantara wasilah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Bahkan kalau kita belum sempat bertobat dari dosa-dosa selain syirik, pernah misalnya berbohong, pernah misalnya berbuat curang, pernah misalnya menipu, belum sempat bertobat kepada Allah, keburu mati. Tapi dengan tauhid, dengan iman yang masih ada dalam dirinya, bisa menjadi wasilah diampuninya orang tersebut oleh Allah. Yang awalnya mau kekal, gak jadi karena ada iman dalam hatinya. Karena bisa jadi Allah berkehendak orang tersebut mampir dulu, bisa jadi, tapi nggak sampai kekal. Nanti ada saatnya Allah mengampuni, ya, dan dipindahkan ke surga. Dengan wasilah apa? Masih adanya tauhid, masih adanya iman dalam hatinya. Ya benda Adam, dalam hadis kursi, ya benda Adam, lau ataita di buqrabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau bertemu denganku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan. Kesalahannya sampai 10 bumi, Pak. Berarti banyak dan berat. Dosanya banyak dan berat berarti sampai dikatakan 10 bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tapi engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak syirik, tidak berbuat kekufuran, tidak berbuat syirik besar, kufur besar. Ya. Bersih dari kesyirikan dan kekufuran. La itu kabi kurabi maghfirah, aku akan temui engkau dengan membawa sebelum bumi ampunan. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Diampuni. Ini antara dalilnya. Hebatnya tauhid, hebatnya akidah yang lurus. Tapi juga jangan salah paham. Tentang ini bisa ini aja apa? Berbuat dosa seenaknya, nipu gitu ya, berbuat curang. Ya, nggak boleh. Tapi setelah berusaha, masih juga khilaf juga dengan tauhid, insya Allah. Maka ada seseorang yang ketika dihisab oleh Allah, dikasih lembaran catatan amalnya, dosa semuanya banyak. Ya, dikasih berapa gulung? 99 gulung. Yang satu gulungnya itu sejauh mata memandang. Banyak sekali berarti, dan semuanya dosa. Allah bertanya, kau punya uzur, kau punya alasan? Karena kalau ada alasan, ada uzur, dimaafkan. Misalnya jawaban, iya ya Allah, aku gila, gitu ya, dimaafkan. Aku dulu stres ya Allah, gitu. Ya, dia orang gila, masih kecil, bisa dimaafkan. Ini nggak ada uzur, tapi yang punya iman mengakui, betul ya Allah, nggak ada uzur ya Allah, aku akui. Orang beriman tuh. Dan kata Allah, engkau tidak didolimi pada hari ini. Kau masih punya kebaikan. Akhirnya dari sekian banyak catatannya ternyata ada yang masih dia miliki, ya, dan itu tercatat dalam satu kertas kecil di toko kartu kecil. Apa? Tulisan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid. Ternyata masih apa? Masih ada tauhidnya. Nih kepada engkau. Kata hamba ini, ya Allah, apa gunanya kata kecil ini bila dibandingkan dengan dosa-dosa yang begitu banyak, ya Allah. Kata Allah, kau tidak akan didolimi sedikit pun pada hari ini. Ditimbang akhirnya, ternyata yang paling berat yang mana? Kartu kecil itu tuh yang berisikan tauhid. Maka para jamaah sekalian, kalau ada kajian tauhid, undangan gitu ya,
di sini misalnya, jangan malas, datangi, ya, karena bisa jadi ada pembahasan kita belum paham, datang sebagai murojaah juga, ya, untuk menambah semakin kokoh akidah kita, karena di antara amalan yang bisa membuat dosa kita gugur, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga dengan memahami bahwa tauhid ini penting, itu jaga diri, jangan sampai kita punya perbuatan ya yang membuat akhirnya tauhid jadi rusak. Dengan mengetahui pentingnya tauhid, kita punya semangat untuk menjauhi penghalang-penghalang atau yang bisa merusak tauhid. Ya, maka mohon maaf para jamaah, ya, yang mungkin sekarang di rumah masih ada jimat menempel di pintu rumah, pulang dari sini langsung cabut, Pak. Kan sudah dibahas dalilnya tadi tentang hebatnya tauhid. Nunggu kapan lagi? Ya, pulang dari rumah, pulang dari sini, cek, Pak, cek tuh di pintu rumahnya ada apa tuh? Jangan-jangan ada yang nempelin. Oh, ketahuan nih, ada nih. Langsung cabut, jangan dulu, jangan mertua yang nempelin. Jangan dulu. Tanya dulu. Mi, siapa nih? Saya, Bi. Nggak boleh. Gitu, kan istri. Tapi siapa nih? Bapak. Jangan dulu. Cari cara yang lain supaya nanti tidak ada gejolak di rumah tangga. Tapi intinya apa? Kita ada pemahaman sekarang nih, bahwasanya ini bahaya nih. Jimat-jimat ini, baik yang ditempel di pintu rumah, di toko, atau yang dipakai yang dalam bentuk gelang, yang itu jimat. Dah, putuskan, buang. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia berbuat kesyirikan. Ini Pak, dalilnya larang memakai jimat. Dan kesyirikan apa dampaknya? Dampak buruknya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nggak diampuni. Ya, itu tuh. Yang pernah datang ke dukun bertaubat, sekarang tidak lagi. Karena di antara bahaya mendatangi dukun, menanyakan ilmu gaib kepada dukun, itu bisa membuat akidah kita rusak. Karena disebut mengingkari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran dijelaskan hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Berarti kalau dia meyakini ada yang lain selain Allah, berarti mengingkari Al-Quran, kufur besar. Itu yang datang kufur besar, apalagi dukunnya. Yang datangnya saja rusak akidahnya, terlebih dukunnya ini. Yang pernah ketika ada acara pernikahan menggunakan pawang hujan, taubat. Ya, pawang hujan diundang gitu. Diyakini dia punya kekuatan bisa ngatur hujan. Teman-temannya berada di langit tuh. Katanya gitu. Teman-temannya di langit. Coba. Ya, dan pawang hujan itu kan ngaku sendiri, yang dia panggil bukan Allah saja. Ada yang lain yang dipanggil, dewa-dewa ternyata, ya kan? Pakai sambil bawa apa lagi itu, ya? Nah, bertobat kepada Allah, tidak lagi. Nah, termasuk yang zaman sekarang ini masih ada dan sangat disayangkan, ini pun diajarkan oleh tokoh-tokoh agama mereka, yaitu berdoa kepada Allah tapi dengan perantara orang soleh. Ketika berdoa kepada Allah yang dipanggil, tapi orang soleh itu, ini Pak, yang dianggap biasa padahal syirik besar. Syirik besar. Karena kalau berdoa apa keharusannya? Asal Allah yang dipanggil, ini tauhid. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan memanggil nama-namanya. Itu perintah Allah. Allah yang dipanggil. Tapi coba di tengah masyarakat kita, ada mereka ketika berdoa bukan Allah yang dipanggil, tapi orang soleh. Dengan logika apa? Kita banyak dosanya. Kalau kepada Allah akan ditolak. Maka pakai perantara orang soleh yang dekat dengan Allah. Seperti kita membawa proposal ke raja, kan ditolak. Dia harus diterima dewan menterinya. Dewan menterinya dulu tuh. Dari menteri baru ke raja, baru diterima di ACC.
Begitu logika mereka. Ya, akhirnya ketika berdoa, orang soleh yang dipanggil. Dan pahami baik-baik, kesyirikan yang pertama terjadi di dunia ini seperti ini syiriknya. Syirik model ini. Dan itu terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh menjadi rasul pertama karena penyimpangan akidah pertama terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Rasul pertama Nabi Nuh. Sebelumnya masih bagus akidahnya. Cuma ada dengki, ya, terjadi pembunuhan. Tapi akidahnya, kata Ibnu Abbas, masih bagus. Sampai terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebabnya dari mana? Al-ghulu, berlebihan kepada orang soleh. Ini pintunya. Sampai terjadi kesyirikan, berdoa kepada Allah, pintunya adalah al-ghulu, berlebihan. Sikap berlebihan kepada siapa? Orang-orang soleh. Maka di zaman Nabi itu ada orang soleh meninggal dunia, mereka merasa kehilangan. Siapa namanya? Di surah Nuh Allah jelaskan tuh namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh kata Ibnu Abbas. Nah setelah meninggal dunia, nah mereka yang masih hidup ya masyarakat merasa kehilangan. Ya, nah supaya terus teringat apa namanya tuh nasihat-nasihatnya, maka dibuat patungnya. Awalnya itu dulu sebagai pengingat, awalnya itu dulu. Jadi kalau lagi futur, gimana ya nasihatnya? Lihat patungnya, jadi ingat. Oh ingat kayak kata ulama ini ini begini ucapannya. Jadi ingat. Itu dulu awalnya. Sampai ketika yang membuat patungnya pada mati, pada meninggal, muncul generasi baru ya bodoh-bodoh. Di situ setan membisikkan patung ini dibangun, dibuat untuk disembah sebagai perantara beribadah kepada Allah. Terjadilah kesyirikan. Ya, maka diutus seorang rasul untuk mengajak mereka sadar dan menjelaskan itu salah, yang termasuk kepada Allah, dosa kepada orang soleh. Tadi sampai jam berapa nih? Waduh, Masya Allah. Ini tadinya jam 7 sudah selesai ini. Ya, ini baru Masya Allah. Akhirnya apa? Diutus Nabi Nuh alaihissalam. Gak mau dengar juga, gak mau sadar. Sudah diadab oleh Allah, ditenggelamkan semuanya. Yang selamat siapa? Yang bertauhid. Itu yang selamat. Ya, yang berada di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian setelah itu manusia terus ya banyak lagi dari yang selamat itu, tapi penyebar kesyirikannya masih muncul, masih ada. Biar kiamat masih ada. Siapa? Iblis. Akhirnya apa? Syiriknya muncul lagi dan modusnya sama. Itu juga masuknya ke manusia bisa dirubah, bisa dirusak dari pintu gulu berlebihan kepada orang soleh. Maka orang Yahudi seperti Nabi Musa alaihissalam rusak dari pintu ini, berlebihan kepada Nabi Uzair alaihissalam, berlebihan dengan Nabi Uzair alaihissalam. Akhirnya diutus lagi Rasul yang lain. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi diajak untuk sadar, untuk bertauhid. Ya. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Akhirnya apa? Pengikutnya Nabi Isa rusak lagi. Modusnya sama, syiriknya itu juga. Berdoa dengan orang soleh. Siapa orang solehnya? Nabi Isa. Ketika berdoa, Nabi Isa yang dipanggil, Nabi Isa yang diminta. Akhirnya apa? Diutus lagi Rasul yang terakhir. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan yang beliau juga perangi atau yang beliau dakwahi adalah orang-orang yang ketika berdoa seperti itu doanya, pakai perantara orang soleh. Ya, selain orang Yahudi didakwahi, kalau nggak ikut diperangi, orang Nasrani juga didakwahi, nggak ikut diperangi, termasuk yang ada di tengah kaum Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ibadahnya kayak perantara orang soleh. Siapa? Latah diantaranya. Ada patung Latah. Siapa Latah? Orang soleh sebetulnya.
Ketika masih hidupnya apa? Dermawan, menanggung makanan untuk ibadah haji gratis. Maka disebut latah karena kerjaannya ya lu syair, membuat gandum jadi halus, jadi bubur. Itu umum makanannya. Pas meninggal dunia, masyarakat kehilangan orang soleh ini. Dan akhirnya apa? Jadi perantara dalam ibadah kepada Allah. Maka diutus Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Jadi bagus lagi keadaan. Ada bertauhid manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia bersahabat. Tapi setelah generasi terbaik ini hidup selesai, muncul lagi syiriknya. Itu juga syiriknya, modusnya. Ya, sampai zaman sekarang semakin bertambah. Modusnya seperti itu syiriknya. Ketika berdoa paling perantara orang soleh. Nabi orang Yahudi, Nabi Uzair. Orang Nasrani, Nabi Isa. Umat Rasulullah, Syekh, Sunan, Wali. Ya, Sunan fulan, Wali fulan. Padahal sama sebetulnya perbuatan itu sama dengan obat tabinum itu tuh yang Allah tenggelamkan. Perbuatannya sama seperti apa orang Yahudi itu tuh yang dia berdoa Nabi Musa yang dipanggil. Ya Pak ya. Nah, menjelaskan ini sampai sekarang ini masih ada itu tokoh-tokoh yang ketika berceramah ini diajarkan Pak mengajak jamaah ketika berdoa ya memanggil Syekh fulan. Nasallallahu alaihi. Makanya para jamaah terus istiqomah ya. Pelajari tauhid, datangi kajian tauhid supaya tidak bisa supaya kita punya kekuatan dan ditipu oleh orang-orang yang penampilan seperti ustaz seperti ini tapi ternyata menyesatkan. Masallallahu alaihi. Jelas ya? Yang kedua, di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa kita yaitu berupaya beribadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara umum semua ibadah yang kita lakukan, yang Allah syariatkan itu apa? Di belakangnya ada ampunan dari Allah. Wudunya, sholatnya, puasa, ya, umroh dan sebagainya itu ampunan sebetulnya. Ampunan. Tapi dari semua ibadah tersebut baru jadi ampunan kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian ya mengklaim mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah syaratnya. Apa manfaatnya? Apa keuntungannya kalau ikut Nabi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Ini di antara manfaat mengikuti Rasulullah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Selain Allah cinta dan juga atur ampunan kepada kita. Maka wudu yang kita lakukan ya, pembersih dosa. Ketika membasuh wajah, maka akan keluar dosa-dosa dari wajah sampai tetesan yang terakhir. Begitu juga tangan, kaki, hatta yakhruja naqiyya, sampai akhirnya selesai wudu, beres dari dosa-dosa, bersih dari dosa-dosa. Wudu yang mana? Yang wudunya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Syaratnya ikut Nabi. Ya, wudunya ikut Nabi. Kalau asal-asalan, gitu ya, ngatur sendiri, ada yang nggak terbasuh, ancaman yang ada bukan pahala, masuk neraka. Wailul lil aqabi minan nar, celaka yang punya tumit tempatnya di neraka. Itu karena Nabi pernah melihat ada yang berwudu tergesa-gesa, ada bagian tumitnya nggak terbasuh, neraka kata Nabi. Ya, jadi ikut tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang lain, zikir. Itu banyak zikir itu pahalanya, keutamaannya, ampunan dosa. Ampunan banyak zikir-zikir itu.
Tapi dengan syarat zikir yang mana? Yang zikirnya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan zikir yang dibuat-buat sendiri, lafaznya dibuat-buat sendiri. Pakai ada apa lagi Pak? Ya Bapak lihat bagaimana? Ya, Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Ada goyangan-goyangan gimana, muter-muter gitu Pak. Dari mana itu? Ya, Nabi tidak mencontohkan, tidak memerintahkan zikir seperti itu. Lafaznya juga ya dengan lafaz yang Nabi tidak mengajarkannya. Tinggal jadi kita ikuti lafaz-lafaznya, cara-caranya yang Nabi ajarkan kepada kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nah, ada pun hu dari mana ini? Huwa itu bukan nama Allah, itu dhamir. Itu dhamir. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan semuanya ya bisa membuat dosa kita diampuni oleh Allah, tapi dengan syarat ibadah tersebut dibangun di atas sunnah Nabi. Makanya para jamaah dicek lagi ya. Saya setelah sholat mikirnya ini gimana kira-kira? Dipastikan coba ini dari Nabi bukan, ada nggak tuntunannya? Nggak tahu, bertanya. Siapa nih yang kira-kira pernah belajar di pesantren gitu ya, pernah ambil yang kadang tampil di buku ngisi kajian dan kajian juga bagus dengan dalil, tanyakan. Ustaz, saya mah kalau sudah sholat bikinnya begini, gimana? Terbuka, ayo bertanya. Karena kalau bertanya terlebih dahulu lebih enak daripada diingatkan. Kalau diingatkan satu lagi gabut, malah nanti. Pak, Bapak kalau habis zikir bacanya begini. Itu kalau saya pernah baca itu bukan begitu Pak. Begitu ya. Marah kadang. Biar seperti ini zikir. Yang penting zikir, yang salah yang gak zikir. Itu jawabannya nanti. Ya, yang salah yang gak zikir. Sholawatan. Kita tahu itu bukan seperti itu yang diajarkan sholawatannya. Mau bermasalah lafadznya. Ya, ada tawasul kepada yang sudah meninggal dunia. Kita ajarkan Pak ini. Karena menunggu diingatkan, hati lagi gamut, karena gak bisa menerima kadang. Ya, biar aja sih saya seperti ini. Yang penting sholawatan, yang salah mah yang enggak sholawatan, gitu. Nah makanya gimana nih? Sadar sekarang, gak usah nunggu diingatkan. Tapi apa? Bertanya, terbuka. Nah kalau bertanya, hatinya biasa apa? Terbuka, siap menerima. Nah ini yang mudah nanti cahaya hidayah masuk. Ya, saya nggak akan memberikan contohnya, khawatir ya mungkin masih sensitif juga Pak ya. Sudahlah, langsung saja datang. Saya nggak akan kasih contoh lafal-lafalnya gimana, karena khawatir ini sensitif begitu. Tapi saya ngasih jalan saja. Coba Bapak, kalau Bapak belum bisa memastikan rujukannya nggak jelas, Bapak tanyakan. Karena Bapak sekarang sudah belajar bahwasanya ibadah yang ada ampun Allah yang mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dengan karena hati keterbukaan datang. Ustaz, saya kalau habis sholat ini baca ini gimana Ustaz? Betul nggak? Jangan-jangan ada rujukannya. Jangan-jangan. Ya, seperti itu. Satu lagi yang terakhir. Ya, ini kalau semuanya ini bisa jam 12 baru beres. Karena banyak, gitu ya. Ini kunci-kunci aja. Nanti kalau semuanya dibahas semuanya, nanti nggak gudang lagi. Ya, nanti setengah dulu, nanti gudang lagi setelah 5 bulan. Yang terakhir di antara amalan supaya dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu berakhlak mulia. Jadi ada hamba-hamba Allah ya, yang Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena akhlaknya mulia. Contohnya di antara akhlak yang mulia punya sifat kasih sayang, ya penyayang. Wah, dengan penyayang ini nih, akhirnya turun rahmat Allah yang di antara rahmatnya mengampuni dosa. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, maka akan disayang oleh zat yang ada di atas langit. Maksudnya siapa?
Allah Ar-Rahman, Dia akan menyayangi hamba-hamba yang punya sifat penyayang. Maka ada wanita yang kerjaannya kotor, jual dirinya terus. Tapi suatu hari dia lagi berjalan melihat ada hewan anjing mau mati kehausan. Saking hausnya sampai lidahnya itu terjulur keluar, saking hausnya. Maka muncullah rasa kasihan, rasa sayang itu dalam hatinya. Ya, akhirnya dia berusaha mencari cara gimana. Oh, susah nih. Sepatunya yang dilihat sebagai alat untuk mengambil air dari sumur diberikan ke anjing tersebut dan gak jadi mati. Tapi kata Nabi apa? Ketemu tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mungkin tetangganya, masyarakatnya masih melihat ini wanita kotor ini, tapi di hadapan Allah jadi bersih. Dengan apa? Akhlaknya yang mulia, sayang dengan binatang. Ya. Dan sebaliknya, yang kasar, yang galak, yang keras, yang jahat, neraka. Siapa contohnya? Wanita lagi. Wanita lagi. Ada yang masuk neraka gara-gara kucing. Dikandangi, nggak dikeluarkan, nggak dikasih makan, nggak dikasih air minum, nggak dibilang keluar untuk mencari sendiri, tapi terus dia kurung, akhirnya mati itu. Kata Nabi, wanita tersebut diadab di mana? Di neraka. Pernah suatu hari Nabi ditampakkan neraka oleh Allah, dan kata Nabi aku melihat wanita itu ada di neraka itu, yang mengurung kucing itu. Ayo, siapa ini yang suka galak sama kucing? Baru juga nyuri apa, langsung disiram dengan air panas. Siapa ini? Biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih. Ya, umahan. Ya, awas ini, bahaya. Ini saya melihat ada kucing, ada yang sampai terbelah ininya nih. Ini kayaknya ada yang apa kalau bahasanya ada yang ngadek gitu tuh. Ya, siapa yang ngadek nih? Ya, ada yang nyiram air panas. Ar-Rahmah, sifat kasih sayang itu diantara akhlak yang mulia yang dengannya Allah akan mengampuni dosa kita. Apalagi yang lain, pemaaf. Ya. Sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, itu punya kebiasaan menanggung seseorang yang mungkin masih ada hubungan kerabat, namanya Mistah bin Safah. Ditanggung tuh nafkahnya, dikasih makan. Sampai suatu hari kejadian itu, peristiwa Aisyah dituduh selingkuh oleh orang munafik, tersebar kemana-mana. Termasuk yang terkena ini siapa? Mistah ikut-ikutan nuduh. Ya, hanya turun tuh surat yang menunjukkan bahwa Aisyah terbebas dari itu semuanya. Itu semuanya kedustaan buat orang munafik. Nah, akhirnya Abu Bakar pas tahu Aisyah itu bebas dari tuduhan itu, gimana? Jadi marah sama Mistah. Sakit hati pasti ya dah. Udah dikasih makan, udah ditanggung, malah begitu ucapannya. Sama seperti kita kan, sudah kita kasih untuk tetangga kita, atau kerabat kita, malah kurang aja ke kita. Gimana? Marah juga pasti. Abu Bakar juga marah. Di situ berjanji, bersumpah tidak akan lagi ngasih nafkah kepada Mistah, tidak akan ngasih bantuan kepada Mistah. Akhirnya turun tuh surat dari Allah, turun wahyu. Tidak boleh ya orang yang punya kelebihan harta, kelapangan, bersyukur dengan nama Allah untuk tidak lagi berbuat baik kepada kerabatnya. Tidak boleh. Maafkanlah kata Allah, berlapang dadalah kata Allah. Maukah kalian dosamu diampuni oleh Allah? Itu kalau tersebut. Kata Abu Bakar, mau ya Allah. Akhirnya kembali dia membantu Mistah. Jadi memaafkan kesalahan ya orang lain, terlebih kerabat kita, saudara kita, itu diantara akhlak yang mulia yang dengannya Allah cinta kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Akhlak mulia. Apa contoh yang lainnya? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini diantara wasilah diampuni dosa-dosa kita. Ada seseorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berbuat dosa besar ya Rasulullah. Apakah ada tobatnya? Apakah ada sahabat untuk bisa mengampuni ampun Allah dari Allah kepadaku dari dosa-dosa ini? Kata Nabi, apakah engkau masih punya orang tua? Masih punya ibu gak? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kalau gitu bibi, masih ada gak bibi? Masih ada kalau bibi. Ya sudah, berbuat baik kepada bibi.
Nah, jadi bibi itu pengganti ibu. Artinya apa? Ketika ibu masih ada, nah itu tuh di antara sebab yang dengannya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Manfaatkan dengan baik. Jangan ada ibu-ibu di sini, apa ada punya ibu disia-siakan. Malah ibunya jadi repot, dibawa ke meja hijau gara-gara warisan. Coba kurang ajar ini anak. Ya, ibunya mau diusir dari rumahnya gara-gara dia ingin menguasai rumah yang ditempati oleh ibunya. Padahal itu kesempatan untuk mendulang ampunan dari Allah dengan berbuat baik kepada orang tua kita, terlebih ibu kita. Akhlak mulia ini di antara amalan yang dengannya dosa kita akan berguguran diampuni oleh Allah Taala. Itu dulu yang bisa disampaikan. Karena nanti setelah jam berapa nanti ini? Karena ada kajian juga ya. Dan mohon dimaafkan kalau kajiannya nggak sampai jam 12 siang. Ya. Jadi, sebelum ditutup mungkin 5 menit ada pertanyaan.